pesinetron Ajun Perwira ikut diperiksa polisi terkait dugaan kasus penyalahgunaan narkotika istrinya, JJ. Usai diperiksa selama 24 jam, Ajun Perwira akhirnya diperbolehkan pulang oleh polisi. Ajun keluar dari Mapolres Metro Jakarta Barat pada Rabu malam. Dari hasil tes urin, Ajun dinyatakan negatif mengkonsumsi narkotika. Meski turut diamankan dalam penangkapan, Ajun hanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan sang istri, JJ. Saya negatif. Negatif, Ajun negatif. Sama sekali tidak pakai. Dia duta Insano, Indonesia anti narkoba. Oke, masih dalam proses penyidikan, ntar dikabarin lagi. Sebelumnya Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat telah menetapkan JJ sebagai tersangka. JJ ditangkap karena diduga telah menyalahgunakan narkotika golongan 1. Kami mengamankan seorang public figure, inisialnya sudah saya sampaikan tadi JJ, yang bersangkutan kemudian kita amankan juga saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Itu ada 1 orang anaknya dan bersama-sama dengan suaminya. Nah, dari hasil pemeriksaan sementara yang kami lakukan secara intensif sejak tadi malam hingga hari ini, 1 orang sudah kami tetapkan sebagai tersangka, yaitu saudari JJ. Sementara Nikita Mirzani yang merupakan sahabat dari JJ mendatangi Mapolres Metro Jakarta Barat. Nikita yang sempat melihat JJ mengatakan sahabatnya masih dalam kondisi baik. Selama menjalin pertemanan dengan JJ, Nikita mengaku tak mengetahui jika JJ menggunakan narkotika. Enggak pernah syuting. Enggak, biasa aja. Memang kalau Mami Ibra kan orangnya energik ya. Dari dulu emang dia mah begitu gitu. Jadi nggak kelihatan. JJ diamankan Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat pada Selasa sore di kediamannya di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Selain JJ, polisi turut mengamankan sang suami, Ajun Perwira, dan sang anak yang kini berstatus saksi. Kini JJ masih menjalani pemeriksaan intensif di unit narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Tim Liputan, CNN Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Amelia Rasendria, absen 15 dari kelas 10 IPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memberi pendapat serta saran saya terhadap berita yang telah saya tampilkan tadi. Dari video yang ditayangkan tadi adalah contoh kasus penyalahgunaan narkoba pada kalangan artis, yaitu yang berinisial JJ. Pertama-tama, mari kita membahas apa itu narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti opium, ganja, heroin, amfetamin, metamfetamin, etiquetinone, tanaman KHAT, dan lain-lain. Atas perbuatan melawan hukum tersebut, JJ dikenakan pasal 112 ayat 1 URI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Selain itu, dikenakan PPDA pasal 127 ayat 3 UU Narkotika menyebutkan setiap orang penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Menurut saya, proses rehabilitasi dengan jangka waktu kurang lebih 4-10 tahun itu sudah sesuai dengan apa yang dilakukan. Berhubung inisial JJ sudah menggunakannya kurang lebih 4 tahun, mungkin masa rehabilitasinya akan sedikit lebih lama. Saran saya untuk para remaja. Yang pertama, jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika kecuali untuk alasan pengobatan serta terapi. Yang kedua, mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, memilih lingkungan pergaulan yang baik. Keempat, melakukan berbagai kegiatan positif. Kelima, gunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar, berolahraga, ataupun kegiatan positif lainnya. Kemudian, yang keenam, jika memiliki masalah, jangan menggunakan narkoba sebagai pelarian atau jalan keluar. Kemudian, saran saya untuk pemerintah, yang pertama,
Karena kasus ini sudah merajalela di Indonesia, bahkan pelakunya ada yang masih di bawah umur, pemerintah harus gencar-gencarnya mengadakan penyuluhan atau sosialisasi di setiap wilayah di Indonesia dari yang terkecil. Kemudian yang kedua, melakukan pengawasan yang lebih baik lagi, terutama di tempat umum, pada tempat transit seperti pelabuhan dan bandara. Kemudian yang ketiga, memberi hukuman yang adil dan setimpal pada semua pengguna narkoba sesuai dengan pasal yang berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.